Oke, jadi saya ingin melanjutkan. Jadi pas saya mengajar regresi linear, ternyata ada yang terpotong karena hard disk komputer saya habis saat itu. Jadi karena ada yang terpotong, jadi saya lanjutkan untuk part 2-nya di sini, jadi di hari yang berbeda. Tapi saya lanjutkan dari apa yang sebelumnya di part 1 mengenai regresi linear. Oke, jadi ini lanjutan yang kemarin ya. Jadi soal part 1 ini, waktu itu kita membahas soal hypothesis testing on the slope. Jadi kita ingin mengecek apakah sebenarnya ada hubungan linear atau tidak antara X dan Y. X adalah input Anda dan Y adalah output Anda. Jadi null hypothesisnya adalah tidak ada, sebentar ya, saya pakai coret-coret dulu seperti biasa. Oke, jadi ada null hypothesisnya adalah tidak ada hubungan antara X dan Y. Nah, ini maksudnya apa? Adalah beta satunya sama dengan 0. Alias slope-nya itu sama dengan 0. Jadi itu garis lurus saja, tidak ada hubungan misalkan Y sama dengan 2X sebagai contoh. Dan ingat, kalau kita formulasikan alternatif null hypothesis, berarti harus ada alternatif hypothesisnya, dan itu berarti bahwa ada hubungan antara X dan Y. Oke, dan yang kita pakai di sini adalah t-statistik, jadi bisa Anda lihat di bawah. Jadi seperti biasa, kita memiliki definisi min dari statistik tersebut, dan juga standard error dari B1. Oke, jadi B10 ini adalah yang kita hipotesiskan. Dan karena kita memakai null hypothesis ini, berarti B10-nya, beta 10-nya adalah 0. Oke, dan yang di bawah ini adalah standar errornya. Oke, dan seperti biasa, Anda harus mengecek t-statistik ini apakah dia jatuh di critical region atau tidak, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, haruskah kita menolak null hypothesis, atau malah kita tidak bisa menolak null hypothesis. Oke, nah kita lanjutkan. Oke, jadi seperti yang saya bilang, caranya seperti ini, ingat apa yang sudah Anda pelajari di uji hipotesis, yaitu kita tentukan juga confidence interval kita seperti apa. Oke, jadi kalau kita memakai 95%, dan kita memakai T, karena kita ada asumsi-asumsinya juga di sini, jadi hati-hati karena untuk T-nya ini, kita harus memakai degrees of freedom-nya N-2. Jadi bukan N-1 seperti biasanya. Oke, dan begitu Anda menentukan confidence interval, dan Anda sudah melihat degree of freedom-nya juga berapa, jadi ini kan karena ada 33 sampel yang biru-biru ini, jadi itu N-nya dikurang 2 sama dengan 31. Ada 33 sampel, kurang 2 sama dengan 31. Jadi dari informasi tersebut, Anda bisa mengetahui critical region-nya berapa. Oke, dan ini ada juga di part sebelumnya, Anda bisa hitung. Jadi informasi ini Anda gunakan pada akhirnya untuk menghitung p-value Anda berapa. Oke, jadi critical region definisinya adalah yang berada di daerah ini dan daerah ini, dan hasil perhitungan Anda menunjukkan bahwa p-value-nya berada di critical region. Yang artinya apa? Artinya Anda bisa menolak null hypothesis, yang berarti Anda menerima alternatif hypothesis bahwa ada hubungan antara X dan Y. Oke, jadi Anda tahu dari p-value-nya ini, dan Anda bisa menghitung p-value juga pada akhirnya, begitu Anda mendefinisikan berapa confidence interval Anda. Oke, nah jadi ini adalah contoh-contoh di mana tidak ada hubungan antara X dan Y yang linear. Oke, itu yang saya tekankan, yang linear. Jadi kalau misalkan kita lihat yang di kiri ini tidak ada hubungan linear, karena bisa kita lihat di sini cuma garis lurus saja. Dan kalau Anda melihat datanya juga itu terkesan acak, terkesan tidak ada hubungan antara X dan Y. Nah, kalau untuk yang kasus kedua, itu ada tren kuadratik, yaitu pangkat 2 kalau di sini kan. Nah, kalau di sini hubungan linear itu tidak appropriate, jadi tidak pas untuk kita pasang ketika fungsinya ternyata lebih kompleks daripada sekedar linear saja. Jadi kalau dalam hal ini dia adalah kuadratik. Nah, makanya saya bilang, mungkin tren lain sebenarnya lebih pas untuk ini. Jadi kita tidak mendeteksi ada hubungan linear, tapi memang ternyata mungkin ada hubungan lain yang lebih kompleks. Oke, jadi dalam kasus ini, tren kuadratik itu lebih pas untuk mendefinisikan fungsi yang ada di kanan. Jadi kalau dalam dua kasus ini, Anda mendapatkan
yang null hipotesisnya itu tidak kita tolak, yaitu bahwa beta 1 itu sama dengan 0. Oke, ini contoh lain, ini untuk intercept. Jadi kita ingin tahu misalkan apakah benar beta 0-nya ini satu angka tertentu, atau mungkin 0, atau berapa angka tertentu lah. Jadi intercept itu kan sebelum ada pasang X1, X2, X3 berapa, itu ada beta 0-nya. Nah, jadi secara prinsip sama saja ya. Jadi Anda mencari standar error-nya, kemudian Anda memiliki hypothesize intercept-nya ya. Jadi dalam hal ini adalah yang hipotesisnya yang ini sebenarnya. Oke, karena ini yang ada estimate. Oke, tapi dalam kasus ini biasa intercept kita tidak terlalu peduli jika dibandingkan dengan slope. Walaupun ada beberapa kasus yang ya kita juga ingin tahu juga apakah memang intercept-nya itu angkanya sekian misalkan. Oke, tapi secara prinsip sama aja. Anda menentukan confidence interval, hitung t-value-nya, dan Anda buat kesimpulan dari situ. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ketika kita sudah cek, oh memang ternyata ada hubungannya nih. Kemudian pertanyaan kita selanjutnya adalah seberapa akurat model yang kita miliki. Jadi kalau Anda pakai Excel, Anda pakai kalkulator, atau apapun itu, kalau Anda buat regresi linear, pasti akan ada angka R squared-nya kan ya, R pangkat 2, antara 0 sampai 1. Nah, itu artinya apa? Oke, tapi pertanyaannya pertama adalah, kita ingin tahu seberapa akurat model kita. Jadi ada dua cara. Pertama, coefficient of determination, dan kemudian residual standard error. Oke, walaupun R squared lebih umum digunakan. Nah, jadi ini sebenarnya pertama ada residual standard error. Bisa Anda lihat ini adalah residual sum of squares yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi sebenarnya RS ini menandakan cara rata-rata berapa banyak deviasi dari respon kita, alias yang benar-benar data biru ini, terhadap garis regresi kita. Jadi lack of fit from the model, dan itulah RSE kita. Oke, secara prinsip simpel kan ya. Jadi berapa error rata-rata dari garis regresi yang kita buat. Nah, kemudian untuk lebih membuat interpretasi yang lebih mudah, kita biasanya menormalisasi dengan Y bar alias min dari Y Anda. Jadi pada akhirnya, begitu angka ini saya normalisasi, saya mendapatkan 0,0948 atau 9,48%. Dan ini berarti saya bisa bilang bahwa error rata-rata itu adalah sekitar 9,48% dari min kita. Oke, itu residual standard error. Nah, kalau yang satu lagi, yaitu R-squared. Nah, inilah yang sering kita pakai. Oke, ini penjelasannya ada lebih lanjut yang di bagian logistic regression di part 2. Jadi, jika Anda mau tahu lebih detail, Anda bisa ke sana. Di sini saya bahas juga, tapi kan ya. Jadi, Anda memiliki dua yang namanya total sum of squares dan residual sum of squares. Oke? Jadi, bisa Anda perhatikan di sini bahwa TSS ini adalah total variance dari respons. Dan Anda bisa lihat terhadap min Anda kan, Y bar Anda yang tinggal Anda rata-ratakan Y-nya. Jadi ini adalah variance dari respons itu sendiri. Dan ada satu lagi, yaitu RSS adalah variabilitas yang tidak terjelaskan oleh garis regresi Anda. Jadi Anda bisa bilang semacam linear regression ini mencoba menjelaskan variasi dari respons Anda. Kalau misalkan garis ini linear secara sempurna, maka garis linear Anda bisa menjelaskan semua variabilitas yang ada di fungsi Anda. Sebagai contoh, kalau misalkan sempurna ya, misalkan ini ada data Anda, dan Anda mendapatkan misalkan garis sempurna. Oke, anggap saja ini benar-benar melalui si titik X ini. Nah, jadi kalau semuanya sudah tertangkap oleh regresi linear, itu tidak ada error lagi, tidak ada variabilitas yang tidak terjelaskan. Maksudnya apa variabilitas? Yaitu kalau misalkan Anda lihat di sini, ini masih ada variabilitas-variabilitas seperti ini dari garis regresi Anda. Kalau misalkan ini sempurna, ini kan artinya
ya udah, semua sudah terjelaskan. Tidak ada lagi error antara garis regresi Anda dengan respons yang sudah Anda evaluasi. Sudah Anda miliki, yang warna biru-biru ini. Oke? Nah, jadi, oke, tadi mungkin saya ada agak terbalik-balik ya ngomongnya ya, tapi sekarang yang benar adalah RSS adalah variabilitas yang tidak terjelaskan setelah regresi. Tidak terjelaskan setelah regresi. Tapi kalau total sum of squares dikurangi residual sum of squares adalah variabilitas pada respons yang terjelaskan oleh regresi kita. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat kalau misalkan R squared ini pada akhirnya adalah korelasi. Oke? Nah, jadi bisa Anda lihat angkanya tuh berada di antara 0 sampai 1. Jadi 1 sempurna, 0 itu tidak. Jadi ini adalah proporsi dari variabilitas yang dijelaskan oleh regresi dan variabilitas yang inherent pada respons tersebut. Jadi kalau misalkan yang suku di atas ini sama dengan TSS, artinya kan TSS bagi TSS itu sama dengan 1, alias RSS-nya 0. Jadi karena RSS-nya 0, tidak ada lagi variabilitas yang tidak dijelaskan oleh garis regresi kita. Tapi kalau misalkan ini sama dengan 0, artinya TSS sama dengan RSS. Yang artinya tidak ada satupun variabilitas yang dijelaskan oleh garis regresi kita. Oke, ini konteksnya akan lebih clear nanti di bagian logistic regression part 2, jadi silakan melihat. Oke, nah jadi bisa mulai terbayang toh, kalau R square 1 itu maksudnya apa? Nah, kemudian itu masalah R square. Nah, sekarang kita coba lihat ke data advertising kita yang kita bahas sekali di awal-awal. Nah, ini adalah hasil simple linear regression. Jadi kita benar-benar, kita kan ada 3 variabel kan ya, ada 3 variabel input, ada 1 variabel output, jadi bayangkan seperti tabel Excel saja. Nah, jadi kalau misalkan dalam kasus ini, Anda memiliki tabel ya, tabel seperti ini. Ini adalah X1, X2, X3, dan Y Anda. Oke, ini berarti adalah TV, radio, dan newspaper. Jadi ketika kita membuat apa yang ada di samping ini, misalkan ini ya, oke ini kan isinya dalamnya angka-angka nih. Saya benar-benar mengambil yang di sini sebagai X saya, dan Y saya yang ya di sini, yang menjadi Y-nya saya. Jadi saya benar-benar mengabaikan 2 variabel yang lain. Jadi udah, saya buat garisnya saja. Dan hal yang sama untuk yang sales versus radio dan sales versus newspaper advertising. Nah, kita lihat apa? Kalau kita lihat dari segi simple linear regression, pertama kan p-value-nya rendah semua kan ya. Berarti kalau kita melihat dari sudut pandang simple linear regression, bahwa ada tren linear antara X dan Y, karena p-value-nya kecil. Kalau p-value-nya kecil, artinya kita bisa menolak null hypothesis-nya. Oke? Nah, kemudian yang saya sebut strength-nya di sini adalah koefisiennya. Jadi kalau kita melihat dari segi koefisien, ternyata radio ini yang paling berpengaruh terhadap sales-nya kita. Karena bisa kita lihat juga bahwa di sini dia gradiennya itu paling tinggi. Oke? Oke, dengan intercept yang lebih tinggi juga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kelihatannya semua memang memiliki tren di sini. Ada hubungannya sama gitu. Nah, inilah akan kita bahas di logistic regression kita nanti. Oke, jadi di multiple linear regression. Jadi ada beberapa masalah yang akan terjadi ketika kita memakai simple linear regression alias dengan satu variabel untuk
permasalahan yang sebenarnya ada banyak variabel X-nya, bukan cuma satu saja. Dan hasilnya ini bisa misleading. Nah, itu ada di part 3, jadi silakan Anda lanjutkan di multiple linear regression. Mengapa simple linear regression itu bermasalah kalau ada variabel X-nya itu banyak. Oke, dan terakhir, ini matriks algebranya, mungkin Anda sudah mendapatkan, tapi ini opsional sebenarnya, dan nanti dibahas juga di multiple linear regression. Jadi ini sebenarnya sama, saya ingin mencari angka beta yang paling bagus, yang memberikan error paling rendah alias closeness yang paling dekat terhadap respons saya. Oke, tapi kalau dalam kita memakai komputer, kita biasanya tidak memakai yang beta 0 sama dengan bla bla bla, beta 1 sama dengan bla bla bla, tapi kita memakai prosedur namanya ordinary least square. Oke, jadi kita menyelesaikannya secara matriks saja sebenarnya. Jadi ada matriks F, beta ini yang ingin kita hitung, dan matriks vektor Y lah di sini. Jadi ini yang sudah kita tahu ya. Jadi kita kumpulkan saja Y kita alias output kita. Kemudian ini yang kita ingin tahu. Dan ini adalah F saya. Oke. Jadi matriks F ini isinya 1111 di kolom ini. Dan ini adalah angka X-nya sebenarnya. Angka X untuk masing-masing Y. Mengapa kita membentuk seperti ini? Ini ada hubungannya sama yang namanya basis function. Nah, itu tapi saya tidak akan membahas itu di sini. Ini lebih di domain aljabar linear. Tapi lama-kelamaan pasti kalian makin menangkap maksudnya apa sih yang ada saya tampilkan di sini. Oke, jadi beginilah saya mendapatkan beta yang isinya beta 0 dan beta 1 dengan prinsip ordinary least square. Oke, dan inilah yang kita pakai di multiple linear regression. Karena ya sulit kalau Anda mau menghitung pakai tangan. Tapi dengan komputer semua akan dengan mudah kita langsung bisa mendapatkan hasil. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke multiple linear regression. Jadi silakan kita lihat lagi di part 3. Oke.